bergabung di line telepon interaktif kami. Kondisi seperti apa Pak Aji yang dikatakan seseorang itu terkena kondisi atau terkena penyakit saraf kejepit? Iya, jadi kalau bahasa mudahnya ciri-cirinya seperti apa sih kalau kena saraf kejepit gitu ya. Jadi saraf kejepit itu mempunyai ciri-ciri antara lain nyeri di pinggang. Nyerinya saat kapan? Saat bangun tidur, saat berdiri lama, saat ngangkat barang, saat kena guncangan, saat kena hentakan, saat bersin, saat batuk. Antara lain seperti itu. Kemudian nggak kuat jalan jauh. Kenapa nggak kuat jalan jauh? Karena pinggangnya sakit, kakinya ada rasa kayak ketarik, sering kram. Kemudian kakinya lama-lama seperti ada sensasi mati rasa, kebas, tebel gitu ya. Kemudian lama-lama nggak bisa jalan. Kebas, tebel itu permanen atau sementara sesaat itu biasanya aja? Sementara. Jadi ada pasien saya yang jalan tuh hanya kuat 50 meter. Nah setelah 50 meter harus duduk dulu. Karena kakinya sudah nggak bisa melangkah, tebel, sudah kayak nggak punya kaki. Setelah duduk sekitar 1 menit bisa jalan lagi, karena darah udah ngalir lagi kan. Jadi nanti 50 meter berikutnya ya harus duduk lagi. Kemudian setelah udah mulai terasa bisa jalan lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali ciri yang lain. Kalau secara kasat mata, kalau di pinggang biasanya menyebabkan kakinya mengecil. Mengecil sebelah atau mengecil keduanya tergantung ya. Kalau di leher saraf kejepitnya ya buat nunduk, buat dongak, buat geleng sakit, sering vertigo, kemudian tangannya bisa juga mengecil atau lemah, kesemutan, mati rasa dan sebagainya. Iya, terkena saraf kejepit itu apa penyebab paling banyaknya selama ini Pak Aji? Baik, jadi penyebab saraf kejepit yang paling banyak itu adalah karena jatuh ya, jatuh karena kecelakaan, kemudian karena pengapuran tulang, karena pengeroposan tulang, karena penurunan bantalan tulang, kemudian mengangkat dengan posisi yang salah, bisa juga karena pakai hak tinggi, high heels ya, high heel, kemudian yang lain ya ada beberapa yang karena ya apa ya terkepleset. Jadi kepleset itu biasanya efeknya tidak langsung, hanya sakit sebentar. 1 tahun berikutnya baru mulai agak menetap, ada rasa kayak ketarik di paha, sampai akhirnya meranjalar ke betis, sampai ada ujung jari kaki yang sudah mulai tebal dan sebagainya, sehingga dia kakinya mulai lemah, jinjit aja nggak bisa. Apa sih perbedaan yang dinamakan saraf kejepit dan juga kesleo Pak Aji? Iya, beda. Jadi biasanya kalau kesleo itu hanya uratnya saja, dan itu hanya terjadi tidak permanen, tidak lama biasanya. Nah, kesleo biasanya lebih sering terjadi pada sendi-sendi, misalnya betis, kemudian lutut juga pernah tapi walaupun jarang, kemudian pergelangan tangan gitu. Kalau kesleo hampir tidak pernah terjadi pada tulang belakang. Nah, kalau saraf kejepit? Saraf kejepit terjadi lebih sering pada tulang belakang, walaupun ada beberapa pasien saya yang kejepitnya di sini. Ada juga yang kejepit di sini itu benar, tapi ada juga yang sebenarnya kejepitnya di leher. Cuman karena ya tidak menjelekkan yang lain, tapi ketika sudah dioperasi pun tetap terasa di sini ya. Nah, setelah saya cari titiknya di leher, ya memang ketemunya di leher. Oke, dan dari Rumah Sehat BMCA seperti apa penanganan yang diberikan kepada pasien dengan keluhan saraf kejepit? Ya, jadi untuk menangani saraf kejepit di BMCA itu kita ada fisioterapi. Fisioterapi itu mulai dari senam, kemudian ada kita punya HNP bed. HNP bed itu ya memang ranjang khusus untuk penderita saraf kejepit. Bisa atau boleh dipijat nggak Pak Haji kalau saraf kejepit itu? Kalau di BMCA memang kalau sudah terapi ke saya disarankan untuk tidak lagi. Tapi kalau memang sebelumnya sebelum datang ke BMCA pernah dipijat ya. Iya, itu dia. Tergantung, kalau memang dia ahli ya banyak juga yang cerita bisa sembuh. Ada juga yang membaik, ada juga yang memburuk. Iya, kita sapa penelpon dulu ya Pak Haji. Dari Garut yang sudah bergabung pemirsa Bali TV, kita sapa dulu ada Bapak Alam. Om Swastiastu. Halo. Selamat malam. Ya, halo Pak. Halo, selamat malam Pak Haji. Selamat malam. Pak Alam, selamat malam langsung. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Tertarik sekali dengan
Pak Haji nih malam ini. Oh ya. Untuk ikut program saraf kejepit itu gimana caranya ya? Kami di Garut minta informasi, Mbak. Baik, nih Pak Alam ini yang pernah WA ke saya yang pernah bawa orang yang kena diabetes itu bukan? Betul. Oh, terus, oke. Nah, sekarang ada saudara saraf kejepit, Pak Haji. Oke, sebelum saya jawab soal saraf kejepit, gimana diabetesnya itu? Diabetesnya alhamdulillah Pak Haji, setelah sekitar berapa bulan berobat ke BMCA waktu itu ya. Awalnya via pembelian, kemudian berangkat ke Bekasi, kan itu Pak Haji. Alhamdulillah berangsur-angsur normal Pak Haji, hampir 90% Pak Haji. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi keluhan ya, kaki tebel, kesemutan, lemah sawat, mata kabut itu udah hilang ya? Pak Haji. Alhamdulillah. Iya, Pak Haji. Alhamdulillah ini bisa masuk nih ya. Kayaknya dari sore udah siap-siap nelpon kayaknya. Oke Pak Haji. Oke, sekarang saraf kejepitnya saya jawab ya Pak ya? Iya, oke Pak Haji. Baik. Boleh ditutup teleponnya. Terima Oke, kasih makasih, Bapak dari Garut, Bapak Alam yang sudah bergabung. Ya, kami masih menunggu Anda. Penelpon selanjutnya pemirsa Bali TV di line telepon interaktif. Ditanggapi dulu Pak Haji. Jadi monggo. penelpon ini udah sering sekali cerita ke saya Pak Haji. Saya mungkin dari 6 bulan yang lalu mencoba nelpon ke Bali TV tapi tidak pernah bisa. Susah masuk ya, Ya pasti saking susah. ramenya. Susah. Jadi gini Pak Alam, jadi untuk program saraf kejepit itu kita ada 2, yaitu program terapi biasa dan program terapi yang paket. Nah, kalau yang paket itu sebenarnya kalau dihitung-hitung daripada sekali datang bayar lebih murah gitu. Lebih murah sampai 500 ribuan bedanya. Kalau paket itu berapa kali Pak Haji? 8 kali terapi. 8 kali terapi. Oke. Kemudian obatnya untuk 1 bulan. Jadi biasanya yang ikut program paket itu kalau dilihat dari data saya proses kesembuhannya lebih cepat. Kenapa? Memang dia difoto kemudian didoakan oleh lebih dari 600 orang majelis zikir saya. Kan ada janda-janda di Bekasi, Bandung, Sragen, Surabaya, dan kalau di sini khususnya anak yatim itu ngikut doakan ya. Mungkin doa saya tidak dikabulkan sang yang widiwasa, tapi bisa jadi yang ngikut saya itu dikabulkan karena dari 600 biasanya banyak yang yang dikabulkan juga. Oke. Nah itu syaratnya Pak, lebih bagus kalau ikut program paket. Selain itu programnya juga lebih diarahkan secara teratur, biasanya seminggu 2 kali. Tahap awal, tapi kalau udah mulai enak ya seminggu sekali saja. Nanti mulai enak lagi ya 10 hari sekali gitu ya, jadi tergantung. Kemudian program yang biasa juga prinsipnya nggak jadi masalah. Memang bedanya adalah kalau yang program biasa yang mendoakan tidak sebanyak dengan orang-orang yang ikut paket. Kemudian kalau dari sisi ekonomi ya yang program biasa kalau di total pasti lebih mahal. Tapi intinya gini Pak Alam, jadi kalau pasien, kalau saudaranya kemarin kena saraf kejepitnya udah 99% membaik, yang diabetesnya kemarin, nah saraf kejepitnya insya Allah juga akan sama karena kita ada fisioterapinya Pak Alam. Jadi nanti fisioterapi itu bisa dilihat di YouTube.